Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazida. Hamdu bagi li jalalika wajhikal karimi wa azimi suntarik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmat wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam tastati bi lisanihi fa illam tastati bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Maqal amma ba'du. Hadratul muhtaramin, kepada para alim ulama ul amilin dan hukama ul hakimin, kepada para pendiri, bina dan pembimbing BMIT Iwamit on Air, Allahumma nafa'anallahu bi'ulumihim fid dharaini amin. Kepada Dewan Asatid wal Asatidah Iwamit on Air, Allahumma nafa'anallahu bi'ulumihim fid dharaini amin. Alhamdulillah, di senja bulan suci Ramadan ini kita dapat berkumpul, kita dapat mengkaji bersama-sama untuk menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi sebuah syiar agama, bahkan bagaimana caranya media sosial pun juga menjadi sebagai sebuah wadah, menjadi sebuah syiar dakwah Islamiyah di bumi Nusantara dan juga di bumi permusa ini. Harapan besar kita semuanya, mudah-mudahan langkah dan pikiran kita menjadi ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam mudah-mudahan tetap tersanjungkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui menjadi umat yang mendapatkan syafaat, mendapatkan cinta dan kasih sayangnya, serta mendapatkan ridho Allah di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Masya Allah, ternyata juga yang tidak masak. Masa nyiapin makan. Masanya bingung. Sahabatku, saudara-saudariku yang subhanahu wa ta'ala, karena saya diberikan sebuah temanya bagaimana menjadikan sosial sebagai media syiar, dan mudah-mudahan keluarga Sakura, mudah-mudahan besar Iwamit on Air berada di nyata ataupun juga di dunia maya, semua syiar sebagai sebuah ladang atul untuk mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aku, saudara-saudariku, keluargaku yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, media sosial kita tidak mungkin bisa lepas
anak-anak kita pun juga bisa, siapapun yang tidak bisa dari yang namanya media sosial, di mana media sosial telah memberikan kemudahan dalam mengakses seluruh informasi yang setiap mungkin. Hanya saja yang melimpah itu tidak seluruhnya baik, maka kita bijaksana dalam mengakses media sosial. Termasuk ada konten-konten dakwah. Sedikit konten dakwah justru beri provokasi. Tidak sedikit dakwah di media sosial hanya berupa sebuah ujaran kebencian yang ada isinya adalah hoax, yang ada isinya semuanya adalah mengadu satu dengan yang lainnya, memfitnah dengan yang lainnya. Tapi insya Allah keluarga Sakura orang yang dewasa dan juga bijak, juga bijaksini, tidak terlibat dalam sebuah media sosial yang cikan tentang tidak dan kebencian, dan juga tidak dengan hoax. Allahumma amin. Amin ya Tuhan. Sahabatku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diakui dan tidak diakui. Loh, bisa Bapak pendakwah dunia sampai ngajak bagaimana media ini menjadi media. Berarti kita semuanya itu bagaimana menjadi orang berdakwah dengan media sosial kita, dengan kebijaksanaan, dengan pikir semuanya sudah menjadi pendakwah yang baik. Dan sudah semestinya bagaimana kita pandai-pandai menyampaikan dakwah supaya apa yang kita sampaikan itu dengan baik, berdampak baik, bisa juga dakwah ramah, karena dakwah disampaikan dengan kasih sayang, mengajak saat mengkafirkan agama Quran surah Ali Imran, bagaimana Allah mengajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam semuanya. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya? Enggak kira-kira. Ada yang hafal gak? Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatin lintarahum qali qalbilan qadumid wa syawirhum fil amri fa idza ajamta fawakkal tawakkini Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat dari Allah maka Muhammad berlemah lembut terhadap. Sekiranya bersikap keras hati, walau kunta faddan ghalid
itulah mereka menjauhkan diri. Itu kanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka dan tawarlah mereka dalam urusan itu. Kamu akan tekad maka kepada Allah yuhibbul mutawakkil. Sesungguhnya Allah orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sahabatku, saudara-saudariku, Wamit on Air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah yang ramah, yang satu hanya waktu relatif Rasulullah SAW berhasil menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Untuk menghasilkan dakwah ramah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun Allah wal yawmal akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka bagaimanapun juga kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Yang pertama, bagaimana menggunakan kalimat yang santun. Kalaupun menulis yaitu yang bertulis maupun secara lisan, mungkin kita bisa berkaca pada cara dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun. Sebagaimana kita tahu Fir'aun merupakan raja yang sangat dolim. Seorang raja itu beringas, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebagai Nabi Musa untuk berkata yaitu lembut. Dalam hal ini digambarkan di dalam faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Saudara-saudariku, keluargaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam As-Sa'adi dalam tafsirnya menjelaskan kata yang lemah lembut itu adalah menggunakan halus, bukan dengan kata-kata yang bukan yang menghina, bukan dengan kata-kata yang memprovokasi. Karena dengan kata-kata halus, kata-kata yang lemah lembut akan membuat seseorang hatinya luluh. Sebaliknya, kata-kata yang kasar, kata-kata yang akan menghina justru membuat orang lain menjauh, juga orang lain yang kita ajak untuk kebaikan akan menjadi musuh kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya contohnya kalau ngajak orang-orang pemabuk, langsung dihantarkan al-Quran, langsung amal khomru wal maisiru angsobu. Kamu meminum minuman yang keras seperti ini, menjadi musuh, menjadi teman-teman syaitan. Nah, kalau kita kasar seperti itu, mereka jauh, tapi justru juga terkadang mereka makan menjadi musuh kita yang terbesar. Dengan botol minuman. Makanya kita, bagaimana dakwah ini di media sosial, kita ungkapkan dengan secara baik, bisa dan perkataan-perkataannya
dakwah dengan kata yang lembut. Bagaimana dalam dakwah juga tidak boleh berisi tentang ujaran kebencian. Tidak boleh juga kasih, tidak boleh juga satu dengan yang lainnya. Orang boleh tidak suka dengan pihak, tapi jangan sampai ketikanya itu diekspresikan dengan kata-kata yang penuh dengan penghinaan, yang penuh dengan kata-kata kebencian, apalagi jika didengar publik secara luas. Maka dalam hal ini kita diingatkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Lahum 'adzabun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu ma ta'lamun. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah, kata Allah, sesungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar fil ladzina amanu, di kalangan orang yang beriman, lahum adzabun alim, di mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Sahabatku, saudariku, saudara-saudariku, keluargaku yang saya banggakan. Nah, menurut Imam Qurtubi dalam buah tafsirnya, dalam satu ayatnya katakan bahwa ayat ini merupakan sebuah aman orang yang gemar buruk di mana saja, di dunia nyata, bahkan juga di dunia maya, di media sosial. Makanya ada di media sosial ujaran kebencian itu menjadi pahala yang baik, tentunya menjadi pahala yang terus mengalir, pahala yang jariyah. Dan bisa juga dosa yang kita lakukan di media sosial dengan menjadikan ujaran kebencian, provokasi, menghina orang lain di media sosial, itu pun juga akan harus berhati-hati. Kalaupun itu teman kita, ya kita bilang, ya kita ingatkan dengan yang baik, dengan yang lemah lembut. Insya Allah, Pak, kalau sudah diajak dengan cara lembah lembut, bagaimana lagi? Akan Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, memberikan inayah kepada sahabat kita, kepada saudara kita, sehingga mereka semuanya kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabatku yang dimuliakan Allah, etika yang selanjutnya bagaimana tidak menebar informasi. Kalau yang pertama, bagaimana cara kita itu memberikan sebuah tulisan atau ucapan-ucapan yang lemah lembut, kemudian jangan sampai kita menyebarkan informasi palsu. Dan etika kita sudah yang akurat, palsu, akhirnya dakwah yang harusnya mengarahkan publik justru menyesatkan orang. Buat Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Al-Quran dibanti untuk menjaga kebenaran informasi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Bismillah.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman jahalati fatusbu ala ma fa'altum nadimi. Orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang membawa suatu, maka periksalah dengan teliti agar tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menerima nopo. Artinya kita harus tabayun dulu. Harus kita luruskan dulu. Sampai menerima informasi itu tanpa adanya sebuah tabayun. Kita meminta sebuah penjelasan yang dikhawatirkan dari informasi yang kita terima menjadi informasi palsu, sehingga orang lain, bahkan banyak orang, kita pun berturut juga menjadi orang-orang yang menyebarkan perkara yang hoax, perkara yang palsu. Na'udzubillah. Ayat ini juga ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in menegaskan kita untuk tidak gampang menerima informasi. Kita harus mengecek dulu. Khawatir nanti kita juga akan termakan berita hoax. Demikian juga dakwah yang di media sosial, materi-materi dakwah yang sudah muncul di dan di pun berada, di mana menjadi konsumsi publik. Jika mengandung informasi bohong, bisa berbahaya jika masyarakat itu percaya begitu saja. Tulisan mengandung Al-Quran, tulisan-tulisan yang mengandung hati, tulisan-tulisan yang mengandung kitab-kitab kuning, terkadang banyak yang salah, terkadang banyak yang berbeda dengan terjemahannya, alias menerjemahkan dengan salah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian etika berikutnya di antaranya yang ketika berbicara sesuai dengan ruang publik yang kita tuju, jangan sampai kita salah sasaran dan salah ruang. Bisa jadi materi yang kita sampaikan terdengar normal di kelompok tertentu, tapi tidak layak jika didengar kelompok lain. Oleh karena itu dalam berdakwah kita harus pandai-pandai melihat siapa saja yang akan membaca dan juga mendengar materi dakwah kita. Seperti pada hari ini, saya pun juga meminta kepada keluarga Sakura, Mbak, kira-kira materi saya nanti apa yang harus saya sampaikan. Alhamdulillah dikasih bocoran ini Pak yang harus disampaikan. Kok sampai seperti itu? Ini pun juga ada korelasinya dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khotibun nas ala qadri ukurihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka masing-masing. Jadi kalau umpamanya pada hari ini kita membahas tentang media, bagaimana caranya menjadikan media sosial sebagai ajang, sebagai media syiar dakwah di Iwamid on Air, kira-kira menyalahi peraturan boten? Kira-kira pas napa boten? Halo? Muhammad. Di HP nih,
langsung buru-buru. Enggak, mesti dibuka. Iya. Bukan susah. Pertanyaannya kecepatan. Bingung. Ambil kerja susah jadinya. Pertanyaannya kecepatan. Kira-kira kalau umpamanya temanya menjadikan media sosial menjadi sebuah ajang dakwah di Iwamit on Air, kira-kira itu sesuai bukan? Sesuai, Abah. Nah, di sini ada juga berdakwah melalui medsos. Alhamdulillah, berarti kan keluarga Sakura ada kepada pulau Baten. Alhamdulillah. Insyaallah Baten. Kayak semangat banget iki. Aku ngerak-ngerok iki kan. Mudah-mudahan nggak habis suaraku. Amin. Amin ya Allah. Udah mau maghrib, Abah. Habis nanti Oh, udah. Bapak. Alhamdulillah sedikit. Saudara-saudariku, keluargaku Iwamit on Air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nambah sedikit malih niki. Enggak banyak kok. Dalam sebuah korelasi khotibun nas al berbicaralah kata Nabi dengan manusia sesuai dengan masing. Berarti hadis ini memberikan sebuah penegasan kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi termasuk dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Bisa jadi pesan yang kita sampaikan bermanfaat kelompok orang, tapi akan menyinggung kelompok lain, tapi akan menghina kelompok lain, tapi akan menjadikan kelompok lain yang marah-marah karena disampaikan pada ruang yang bukan semestinya. Dikatakan dalam satu pepatah, likulli maqamin maqalun wa laisa kullu ma ya'lamu yuqalu. Setiap ruang ada bahasanya sendiri dan tidak setiap diketahui harus disampaikan. Artinya bagaimana setiap ruang ada bahasanya, seperti siapa di ruang itu dan yang diketahui harus disampaikan walaupun luasnya ilmu kita seperti bumi dataran yang luas, tapi kita juga harus bisa memilih dan memilih apa yang kita sampaikan pada orang lain, yaitu dengan lemah itu supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, sehingga waktu masuk dan pangan damai dan ruang damai dan bertambah ilmu yang manfaat yang barokah di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in alaihi lanjut doa. Tanya Abah. Mas itu ya Bu ya. Saudara-saudariku, keluargaku on air, belum kita yang mau bertanya napa niku mengumumkan Password. apa bedanya? Password. Harus mematuhi. Monggo dipersilakan hormat. Sampun nomor. Sampun monggo di. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Assalamualaikum wabarakatuh. Apa Bu Intan Nur di Indonesia Raya. Kan apa yang Idul Fitri itu apa don terus apa itu di apa itu
yang ngomong hari Idul Fitri udah boleh puasa. Kan terima kasih ya, Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya Idul Fitri itu disebut dengan Idba Isitati. Maka itu kata di dalam bulan Syawal, artinya pada tasyrik pertama kali tanggal 1 Syawal itu melakukan puasa dihentikan untuk melakukan puasa Syawal. Kalau yaumit tasyrik 1 Syawal waktu kita laksanakan itu memang tidak diberikan melaksanakan. Hari yang kedua boleh hari dan sampai 6 hari lamanya melakukan puasa 6 hari, insya Allah insya Allah seperti itu. Okay. Itu yang membantu Pak pagi udah boleh membatalkan Pak. Ring napa niki? Membatalkan yang apa itu buka puasanya membatalkan 3 ke harinya, malamnya pagi udah boleh sarapan. Oh nggih, kalau hari raya Idul Fitri yang Mbak Intan pagi subuh. Hari raya Idul Fitri justru akan itu disentah makan duluan. Tapi kalau raya Idul itu kan raya itu setelah melaksanakan sholat Idul Adha ngoten nggih. Oh, puasa nggak boleh makan, Mbak. Mangga. Kula mot. Yang sholat orang oleh makan, Mbak. Pola. Makanan. Kula tenan sampeyan orang kolesterol. Mesti kolesterol. Yang berikutnya masih ada lagi nama kan? Yang lain di mute, kalau yang tidak bertanya, yuk mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kita ini kaum jadi sultannya Ibu Arki untuk ini kan kita kaum Hawa tentunya ini harus di apa sunnah dulu. Nanti kalau cuma sunahkan, nah ini kan banyak yang baru ini wamit ini. Yang lebih afdal itu nanti kita utang dulu yang waktu itu Syawal atau bagaimana gitu nggih. Atau mungkin dulu atau Ramadan dulu yang diqadha karena kita punya hutang yang diutamakan nggih. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagaimana kalau punya hutang? Kaum Hawa mesti wajib hukumnya punya hutang. Baik hutang puasa ataupun nggih mboten. Sehingga jadikan sebuah kebiasaan kemana-mana hutang. Kenapa? Hutang itu wajib kok. Bahaya. Padahal wajib hutang itu ada di dalam bulan puasa. Tapi sampai
merambah kemana-mana hutangnya. Baik, untuk karena puasa itu hukumnya wajib, sedangkan puasa di dalam hanya kita melakukan yang wajib atau melakukan sunnah yang harus didahulukan. Mau jawab? Wajib dulu, Bah. Iya, pintar. Yang wajib dulu. Yang sunnahnya nanti. Yang wajib dulu yang harus didahulukan. Nah, dalam hal ini di dalam kaidah usul fikih beberapa ulama pada mbak-mbakku, ibu-ibuku semuanya, kalau panjenengan niatnya mengkodok perkara yang wajib di dalam bulan Syawal dengan satu niat, nawaitu sauma godin an kodoi bisa di Ramadan hadihi sanati lillahi ta'ala. Niatnya kodok perkara yang wajib, insya Allah untuk puasa Syawalnya pun juga akan ikut serta di dalam mengkodok soal apa itu puasa wajib. Nah, inilah indahnya kita kalau kita itu belajar bisa mengetahui ilmu fikih. Saya dipahami mboten? Saged insyaallah. Jadi jenengan itu puasa melaksanakan kodok wajib niatnya satu, tapi insya Allah sudah mendapatkan fadilahnya puasa Syawal, bulan Syawal. Cuma niatnya cukup hanya satu kali. Nambah sedikit aja. Utangnya pinten biasanya sak bulan? Seminggu, nggak ada setengah hari, Mbak. Setengah bulan nekat. Yang setengah bulan nekat, Mbak. Ini kita nambahi sedikit nggih. Kan di situ dibilang apabila puasa 1 bulan sambung dengan puasa Syawal 6 hari sama juga puasa 1 tahun. Ngerti nggih? Nah, jadi dibayar qadha 1 minggu dapat fadilah puasa sunnah. Apa juga harus ditambah lagi puasa sunnahnya 6 hari. Umpama ini bayar utangnya 7 hari, terus puasa lagi yang Syawal 7 hari, ngaten nggih, Pak. Itu saja tambahan saja. Nggih. Apa berikut? Kalau ingin menambah sendiri, memisahkan sendiri dengan puasa nggih monggo. Tapi puasa kodok di bulan Syawal 7 hari, umpamanya Pak sudah mendapatkan sampai 7 hari, insya Allah mendapatkan pahala dari puasa seperti 1 tahun ini. Tidak menurut tapi lagi monggo dipersihkan. Kalau gue terwaweh bah, ngoten iki terwaweh puasane niku. Nuntun alhamdulillah. Nggih. Terus apa? Nggih, sami-sami. Alhamdulillah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung menyambung puasa Syawal. Puasa Syawal itu memang afdalnya yang sampai 7 atau selama 6 hari itu dipekerjakan pokoknya di bulan Syawal. Yang afdal itu yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-abdalu min shaumi Syawal ini setelah 1 hari. Kalau yang pertama itu kan pertama tanggal 1 Syawal kan kita tidak boleh masuk dalam yaumit tasyrik, itu nggak boleh. Maka itu adalah di tanggal yang kedua. Karena itulah biasa Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama soleh. Kemudian kalau umpamanya memang nggak bisa, umpamanya karena masih banyak makanan ini dan itu, bagaimanakah umpama 3 hari 4 hari setelah itu melaksanakan puasa Syawal? Bolehkan, cuma yang paling abdul yang memang biasa dilakukan dan juga para ulama salafus yaitu di hari yang kedua di dalam bulan
bulan Syawal. Terima kasih Abah. Nggih. Sabun alhamdulillah Sampun Abah cekap. Mudah-mudahan manfaat berkah. Dan sebelum saya untuk pesan, saya berpesan untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, keluargaku, ayo kita jaga puasa di dalam bulan Ramadan ini. Kita jaga dari perkara yang membatalkan puasa, kita dari perkara yang membatalkan puasa bulan suci Ramadan. Insya Allah kita semuanya akan. Kemudian rasanya tadi itu karena di Indonesia panasnya sangat luar biasa, masuk Majelis Taklim Wamit on air ada haknya Segar. luar biasa dengan mengibarkan sebuah bendera, semuanya tambah semangat. Dan ayo kita jadikan suci Ramadan ini sebagai ajang dan dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal Alamin. Saya sampaikan, bila kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin hamdan syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ana sujudana wa qu'udana wa du'a wa takhussu'an ta'budan min lahal alamin ya karna inna Allahumma wa na'udzu bika min syarri wal rabbana fid dunya hasanah hasanah sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan doa kita bulan suci Ramadan mudah-mudahan cepat dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah dan terima kasih untuk seluruh partisipasinya. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.